Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 8, bagian kedua. Saya ternyata lebih gugup daripada yang saya kira terhadap siswa-siswa kelas S yang damai itu. Dikatakan bahwa jumlah siswa kelas A yang pergi ke ruang kepala sekolah untuk mempertanyakan keberadaan saya di kelas S sudah melebihi 10 orang. Bagi mereka, tidak penting bahwa mereka tidak dapat mencapai kelas S, yang lebih sulit adalah menerima kenyataan bahwa seorang siswa sampah seperti saya ada di kelas S. Namun, hal yang mengejutkan adalah bahwa mereka semua mendapatkan jawaban yang sama. Baek Yusol layak berada di kelas S. Itu benar. Jadi saya memutuskan untuk bersikap santai. Sejujurnya, kelas F penuh dengan orang bodoh. Selama saya hidup kembali, saya ingin berada di kelas S. Tentu saja, saya bertanya-tanya apakah semuanya akan semudah kelihatannya. Setiap penempatan kelas bergantung pada peringkat masing-masing ujian. Ada saat-saat ketika siswa kelas F berhasil naik ke kelas A, dan sebaliknya, ada saat-saat ketika siswa jenius turun dari kelas A ke F. Kelas S juga tidak terkecuali. Namun, sekali seseorang berhasil mencapai kelas S, sangat jarang mereka turun lagi. Kalau dipikir-pikir, ada seorang siswa laki-laki yang selalu berada di kelas A sepanjang permainan dan baru berhasil masuk ke kelas S di kemudian hari. Saya tidak ingat namanya. Tetapi saya ingat dia bukan orang yang begitu mengesankan. Bagaimanapun, di tengah keheningan saat kami saling mengamati, saya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku saya dan membukanya. Jam saku Stella. Jam ini membuktikan identitas siswa di Stella, Akademi Sihir paling bergengsi. Itu adalah barang yang sangat istimewa yang dianggap lebih tinggi daripada identifikasi prajurit sihir lainnya. Apakah saya pernah mengatakan bahwa jika saya memiliki ini, saya akan menerima perlakuan istimewa? Meskipun ini bukan sesuatu yang saya peroleh dengan usaha sendiri, saya tetap merasa bangga. Setelah beberapa saat berlalu, 40 siswa berkumpul di ruang kelas. Ada hanya 40 orang di aula yang bisa dengan mudah menampung 200 orang, sehingga terasa agak kosong. Tepat pukul 8, pintu depan ruang kelas terbuka dan seseorang masuk. Itu adalah Lee Han-wol, profesor yang bertanggung jawab atas kelas S. Dengan hanya kemunculannya, suasana menjadi tenang. Dalam atmosfer yang mengintimidasi itu, beberapa siswa menelan ludah dengan gugup. Dengan kulit gelap, banyak bekas luka di wajahnya, dan tubuhnya yang besar penuh otot, dia tampak seperti seseorang yang bisa membunuh siapapun. Jadi, sulit untuk melakukan kontak mata dengan benar. Senang bertemu dengan kalian semua. Saya Lee Han-wol. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Seorang prajurit sihir kelas 7, Lee Han-wol. Reputasinya sudah terkenal. Dia memimpin pertempuran yang hampir mustahil menuju kemenangan di banyak medan perang dan ruang bawah tanah. Dan rumor menyebar bahwa jumlah iblis gelap yang berhasil dia bunuh mencapai 4 digit. Berbicara tentang penyihir tempur, mereka dulu dianggap seperti orang biadab hingga 500 tahun yang lalu. Sihir sebagian besar bersifat akademis dan menggambarkan citra seorang sarjana yang duduk di meja dan belajar dengan anggun. Namun, keadaan berbeda di zaman modern. Ini adalah era di mana penyihir tempur memandang rendah mereka yang bersifat akademis. Di dunia ini, bahkan sekarang, iblis gelap terus membuka gerbang dengan membuat lubang di realitas, dan para penyihir berusaha menghentikannya. Oleh karena itu, wajar saja jika profesor yang bertanggung jawab atas kelas S adalah Lee Han-wol. Dapat dilihat bahwa para penyihir di Stella datang untuk belajar bagaimana bertarung. Mata Lee Han-wol perlahan-lahan mengamati setiap siswa. Dan akhirnya bertemu dengan saya. Banyak siswa luar biasa yang berkumpul di sini. Dan seorang siswa yang sangat tidak biasa. Yang pertama merujuk pada siswa lain selain saya, dan kalimat terakhir ditujukan untuk saya. Kecuali jika seseorang benar-benar bodoh, dia seharusnya mengerti. Bagaimanapun, saya menerima tatapan Lee Han-wol dengan tenang. Seperti yang kalian ketahui, ini adalah akademi yang melatih penyihir tempur. Sebagai prajurit sihir yang disebut-sebut, kalian akan menjalani kursus lanjutan selama 3 tahun ke depan. Saat Lee Han-wol mulai berbicara, semua siswa memusatkan perhatian. Suaranya memiliki kekuatan yang menyelimuti seluruh ruang kelas. Banyak senior yang menyerah, karena musuh yang harus kita hadapi sangat kuat. Dan kelas akademi ini sangat berat. Saya tidak mengharapkan kalian semua ikut serta. Namun, saya ingin kalian menunjukkan tekad terbaik kalian. Di dunia ini, segala sesuatu bermuara pada sihir. Teknologi di balik semua benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta ruang bawah tanah dan gerbang. Semuanya terbuat dari sihir,
Dan bahkan iblis adalah makhluk sihir. Sumber kehidupan juga adalah sihir. Bahkan alasan mengapa awan mengapung dan kita bisa berjalan di tanah diinterpretasikan sebagai sihir. Adalah tugas prajurit sihir kita untuk menghentikan iblis gelap, sekelompok penyihir yang mencoba mengotori dunia kita dengan dunia bawah. Itu bukan tugas saya. Saya hanya duduk di akademi ini untuk bertahan hidup, dan sejujurnya saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan dalam pelatihan ini. Beberapa siswa diterima di akademi ini karena kewajiban mereka untuk memberantas iblis gelap, dan ada siswa lain yang masuk karena uang. Apapun alasannya, itu tidak penting, selama kalian memiliki keberanian untuk melawan mereka dengan tekad yang teguh. Tepat saat Lee Hanwol hendak menyampaikan pidato yang luar biasa, pintu belakang terbuka, dan seorang siswa masuk. Perhatian semua siswa terfokus pada pendatang baru tersebut. Dari pintu belakang, seorang perempuan dengan rambut panjang berwarna perak. Tidak, seorang gadis masuk dengan langkah penuh percaya diri. Itu adalah Hong Bion. Terlambat. Dia terlambat. Bagi seseorang yang sangat menghargai prinsip, ini cukup tidak biasa. Setelah mengamatinya lebih dekat, saya mendapati bahwa pipinya memerah. Apa yang sudah terjadi? Saya memiliki gambaran kasar tentang kondisi keluarganya. Saya tidak tahu detailnya, jadi saya mencoba memeriksa detailnya dengan sentient spec di dalam pikiran saya, hanya untuk berjaga-jaga. Hong Bion Adolefit, penjahat wanita, makan permen ilegal, kadang-kadang lebih suka sendiri, hanya minum kopi drip, ibunya adalah wanita kejam, kematian tanpa syarat. Setelah mengonfirmasi itu, saya menarik napas dalam-dalam. Informasi yang bisa saya pahami sangat terbatas. Di awal, Hong Bion adalah karakter terkenal dan sebagian besar informasi yang tertulis di sini sudah diketahui. Mengapa saya tidak sedikit lebih rajin di masa lalu? Akan sangat membantu jika saya mencatatnya dengan lebih detail. Ya, setidaknya saya bukan orang yang benar-benar asing bagi karakter-karakter ini. Kebanyakan dari kita tahu mengapa kematian itu tercatat. Dalam beberapa hal, ini lebih buruk dibandingkan dengan Aisel. Alasan Aisel meninggal adalah semata-mata karena Edna, tetapi kematian Hong Bion disebabkan oleh baik Edna maupun Aisel. Haruskah saya katakan bahwa itu tidak bisa dihindari karena itu adalah takdir seorang wanita jahat? Saya tahu dia memang ditakdirkan untuk mati, jadi saya ingin menyelamatkannya jika bisa. Namun, saya adalah orang yang lemah, jadi tidak ada gunanya mencampuri urusan orang lain. Bagaimanapun, bisa dikatakan bahwa saya adalah yang terlemah di sekolah ini. Jadi siapa yang akan membantu siapa? Setelah Aisel, dia adalah wanita yang memiliki aura kemalangan di seluruh tubuhnya. Maaf, tapi saya tidak punya pilihan selain menjauhkan diri dari wanita itu sejauh mungkin. Pergilah ke tempat dudukmu dan duduklah. Hong Bion yang mengangguk pada kata-kata Lee Hanwol melirik ke kursi di sudut kanan dan kemudian melihat ke arah saya. Dia berjalan ke tempat saya berada dan duduk tepat di belakang saya. Keringat dingin menetes di punggung saya. Apa? Ada 160 kursi kosong di ruang kuliah yang bisa menampung 200 orang. Jadi mengapa dia harus duduk di belakang saya? Apakah ini kebetulan? Paranoia adalah dosa seorang pria. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba berpura-pura tenang, mustahil untuk mengabaikan tatapan tajam dari belakang. Entah kenapa rasanya kehidupan sekolah saya sudah kacau sejak awal.